Halo gengs, kali ini Cece mau ceritain drama Chinese yang bertema e-sport lagi nih. Jadi ceritanya di Cina ada sebuah game yang banyak dimainkan dan digemari oleh banyak orang. Game ini bernama Glory yang bertema MMORPG. Dan karena itu, pertandingan e-sport pun digelar dan menjadi heboh. Turnamen ini digelar di Tiongkok selama beberapa tahun terakhir. Di sini Cece kenalin tim-tim e-sport kuat dan terkenal saat ini. Ada tim Blue Rain dengan seragam birunya, tim Tiny Hawk dengan seragam hijau, tim Tyrant dengan seragam merah, dan terakhir ada tim Excellent Era dengan seragam abu merahnya. Saat itu, giliran tim Excellent Era yang bertanding dengan Tiny Hawk. Mereka memiliki 6 pemain per tim, termasuk 5 pemain reguler dan 1 pemain pengganti. Salah satu pemain e-sport bernama Ye Chiu. Ia adalah kapten Excellent Era. Saat Ye Chiu bertanding, ia selalu mengenakan topeng karena dia tidak ingin masyarakat mengenalinya. Dia tidak ingin pamer dan dianggap sombong. Tidak lama kemudian, kompetisi akhirnya dimulai. Excellent Era sepertinya sudah cukup berpengalaman melawan musuh Tiny Hawk. Mereka berhasil memecah formasi musuh. Salah satu pemain Excellent Era, Su Muncheng, diperintahkan untuk mengalihkan perhatian Kapten Tiny Hawk. Tiny Hawk sempat kalah dari serangan Excellent Era. Mereka akhirnya memutuskan untuk menggunakan strategi mereka. Mereka memutuskan untuk melarikan diri, meninggalkan penyambut mereka. Melihat hal ini, Ye Chiu menjadi curiga. Sebagai kapten, ia memperingatkan timnya untuk berhati-hati karena bisa jadi itu adalah jebakan. Namun, rekan-rekan satu timnya tidak mendengarkannya. Dia tidak akan melewatkan kesempatan untuk menyerang penyembut Tiny Hawk. Namun, tiba-tiba saat dia berlari menuju penyembut Tiny Hawk, musuh lainnya mengelilinginya dan menyerangnya. Karakternya akhirnya mati. Sekarang situasinya telah berubah. Excellent Era bisa melanjutkan kompetisi dengan hanya 4 pemain. Mereka harus bersaing dengan Tiny Hawk yang masih memiliki 5 pemain. Salah satu senjata Tiny Hawk mengira sudah waktunya bagi mereka untuk menyerang Ye Chiu. Namun tiba-tiba saat hendak menembak Ye Chiu, Su Muncheng menembaknya di bagian kepala. Karakternya pun akhirnya tewas. Akibatnya, Tiny Hawk hanya tersisa 4 anggota. Excellent Era memutuskan untuk menggunakan strategi yang sama seperti sebelumnya. Mereka akhirnya mengalahkan semua anggota Tiny Hawk. Mereka mengalahkan Tiny Hawk dengan skor 4-3. Sebuah konversi pers diadakan setelah pertandingan. Namun seperti biasa, Ye Chiu tidak hadir karena tidak ingin dikenali publik. Rupanya, meski ia memiliki skill yang mumpuni untuk memainkan Glory, hal tersebut rupanya tidak cukup untuk industri e-sport. Ia juga harus tampil di depan publik jika timnya ingin meraup keuntungan finansial. Kepala komisaris tidak menyukai bagaimana Ye Chiu tidak pernah mau tampil di depan umum. Karena Ye Chiu mereka tidak dapat menerima kompensasi finansial. Klien adalah investor di Excellent Era. Jadi, dia menelpon direktur Excellent Era dan meminta orang lain untuk menggantikan Ye Chiu. Tiba lama kemudian, Pao akhirnya menemukan pengganti Ye Chiu. Namanya adalah Sun Xiang. Pao memperkenalkan Sun Xiang kepada Ye Chiu. Sun Xiang adalah bintang yang sedang naik daun di Glory, tapi dia masih pemula, jadi dia tidak memiliki banyak pengalaman dalam bermain turnamen. Begitu Ye Chiu melihatnya, dia sangat ingin menyukainya karena sikapnya yang sangat sombong. Setelah saling mengenal, Pao meminta Ye Chiu untuk mengajari Dog Xiang bagaimana menjadi kapten yang hebat di era yang hebat. Hal ini sangat penting bagi Excellent Era ya, karena mereka masih membutuhkan kapten yang baik seperti Ye Chiu. Namun, Ye Chiu tidak menyukai Sun Xiang. Jadi dia langsung menolak permintaan mereka. Ia pun memutuskan untuk mengakhiri kontrak kerjanya dan mengundurkan diri. Dia kemudian menyerahkan akun game yang telah dia jalankan selama 10 tahun kepada Sun Xiang. Dia sepertinya tidak akan memberikannya, tetapi akhirnya melepaskannya.
Dia kemudian mengganti pakaiannya dan meninggalkan asrama Excellent Era dengan sangat berat hati. Yechio tidak tahu kemana dia akan pergi ya. Jadi dia memutuskan untuk pergi ke pasar kecil di dekatnya, di mana dia bertemu dengan Su Muncheng Ho. Mereka pergi berbelanja bersama. Setelah itu Su Muncheng hendak kembali ke asrama, tetapi Yechio tidak ikut dengannya. Yechio akhirnya memberitahu Su Muncheng bahwa dia bukan lagi kapten tim Excellent Era. Mendengar hal itu, Su Muncheng terkejut. Dia juga ingin berhenti dari pekerjaannya dan pergi bersama Yechio. Tetapi Yechio segera menghentikannya. Dia berkata bahwa Su Muncheng harus melanjutkan perjalanannya tanpa dia. Jelas bahwa Su Muncheng dan Yechio telah berteman sejak kecil ya guys. Mereka juga memiliki teman masa kecil lainnya bernama Su Muqiu. Su Muqiu adalah kakak laki-laki Su Muncheng. Su Muncheng, Yechio dan Su Muqiu memulai perjalanan mereka bersama Glory 10 tahun yang lalu. Mereka adalah pendiri dari Excellent Era. Excellent Era merupakan salah satu tim e-sport dengan sejarah terpanjang di Glory. Yechio masih berkeliaran tanpa tujuan di jalan. Kemudian dia melihat sebuah warnet di dekatnya dan memutuskan untuk memeriksanya. Di warnet ini Yechio membuat akun game baru yang dia sebut Lord Green. Saat bermain game, dia bertemu dengan banyak pemula di sana. Hal ini mengingatkannya saat ia mulai bermain Glory 10 tahun yang lalu. Dalam pertempuran ini, karakter Yechio memilih senjata milik karakter Su Muqiu. Ini bukan senjata kelas yang memainkan keterampilan dan kekuatan kelas apapun, tapi karena itu adalah senjata tanpa tingkat. Yechio harus tanpa tingkat dalam pertempuran ini, artinya dia tidak bisa meningkatkan karakternya. Dalam game ini, setelah mencapai level 20, pemain dapat meningkatkan karakter mereka seperti pembunuh, pemanah, prajurit, dan lain-lain. Sehingga mereka dapat berspesialisasi dalam keterampilan mereka. Seringkali mereka tidak sabar untuk memainkan peran impian mereka, tapi Yechio memilih non-kelas. Dia memilih untuk menggunakan senjata Su Muqiu yang dapat menghasilkan keterampilan dan kekuatan dasar dari karakter apapun. Ia menyebut senjata ini sebagai payung Vientiane. Ternyata pemilik warnet Yechio juga ikut bermain Glory. Dia tampaknya tidak memainkan game ini dengan baik. Dia dipanggil Guoguo. Dia adalah penggemar berat Yechio. Yechio melihat bahwa sulit bagi Guoguo untuk bermain game. Jadi dia memutuskan untuk membantunya. Namun Guoguo tidak tahu bahwa orang yang membantunya adalah idolanya Yechio, karena Yechio selalu memakai topeng saat bermain pertandingan. Oleh karena itu, Guoguo tidak bisa mengenali wajahnya. Yechio mengetahui bahwa pemain Glory sedang direkrut di warnet. Jadi dia memutuskan untuk melamar pekerjaan itu. Namanya adalah Yechio. Yechio tentu saja adalah nama saudara kembar Yechio. Yechio memilih untuk menggunakan identitas Yechio agar ia tidak dapat diidentifikasi sebagai Yechio, seorang pemain e-sport profesional saat wawancara kerja. Ketika Guoguo bertanya tentang pengalaman kerjanya, Yechio mengatakan bahwa dia tidak memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk menjadi pemain. Namun setelah melihat kemampuan bermainnya yang luar biasa di Glory, Guoguo lalu memutuskan untuk menerimanya bekerja di sana. Guoguo kemudian membawa Yechio ke ruangan barunya. Kamar barunya sangat berbeda dengan kamar lama di asrama Era Excellent. Keesokan harinya, Yechio mulai bekerja di warnet tersebut. Namun, setiap kali dia mencoba menyelesaikan masalah, dia hanya menciptakan masalah baru. Jadi dia harus bekerja tanpa bayaran. Di tempat lain ada seorang wartawan yang terobsesi dengan Yechio. Dia adalah penggemar berat Yechio. Dia mencoba mencari tahu mengapa Yechio meninggalkan era besarnya. Dia tidak mengerti mengapa Yechio meninggalkan tim yang telah dia bangun dan bekerja keras selama 10 tahun.
Namun ketika dia mencoba memasuki asrama Excellent Era, dia dengan cepat diusir oleh petugas keamanan. Setelah itu, dia mengunjungi sebuah warnet bernama Xingxin yang terletak di depan asrama Excellent Era. Dia datang untuk bermain demi sebuah kehormatan. Dalam permainan ini, ia bertemu dengan Lord Grimm yang diperankan oleh Ye Chil. Mereka berencana untuk mengalahkan bos bersama-sama. Ye Chil telah bermain Glory untuk waktu yang lama, dan segera dia tahu bahwa reporter akan menyimpan semua barang curian untuk dirinya sendiri. Jadi Ye Chil memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa dan menunggu semua orang mati. Tak lama setelah semua anggota tim terbunuh, Ye Chil akhirnya menyerang reporter itu sendirian. Dia berhasil membunuhnya. Setelah kejadian ini, semua orang di distrik tersebut mulai memenjarakan Lord Grimm. Ye Chil perlahan-lahan mulai meningkatkan level karakternya. Di tempat lain, Excellent Era memutuskan untuk mengadakan konferensi pers untuk menjawab pertanyaan publik tentang mengapa sang kapten tiba-tiba pergi. Sun Xiang juga hadir. Ada beberapa tekanan ketika dia memperkenalkan dirinya sebagai kapten baru. Keesokan harinya, Ye Chil pergi untuk melawan monster bersama para reporter yang datang kemarin. Namun kali ini Ye Chil berencana untuk menyerang monster tersebut terlebih dahulu. Reporter yang mengira bahwa Ye Chil sedang sekarat, namun ternyata Lord Grimm, karakter Ye Chil, justru membunuh monster tersebut dengan tangannya sendiri. Jelas ya, jelas sekali bahwa Gogo telah melihat Ye Chil sejak dia bermain game. Dia sangat senang dengan cara Ye Chil memainkan game tersebut. Di malam hari, sahabat Gogo datang dari tempat lain, namanya Xiao Tang. Dia adalah seorang pianis pada saat itu. Xiao Tang adalah seorang perfeksionis yang ingin menang. Yang dia pikirkan hanyalah menang atau kalah. Xiao Tang sangat mengkhawatirkan sahabatnya Guoguo. Dia selalu menyuruh Guoguo untuk kuliah. Guoguo tidak kuliah karena kecanduan judi. Namun karena tidak ingin Xiao Tang menyalahkannya, dia malah menyalahkan Ye Chil. Dia mengatakan kepada Xiao Tang bahwa Ye Chil selalu memaksanya untuk bermain Glory dengannya. Tang kecil tidak tahu bahwa Ye Chil baru mulai bekerja di sana kemarin. Xiao Tang kemudian menantang Ye Chil untuk bertarung dengan dia. Ye Chil menerima tantangan tersebut. Xiao Tang menggunakan akun Guoguo untuk bermain game. Permainan akhirnya dimulai. Selama kompetisi berlangsung, Ye Chil hanya menghindari Xiao Tang. Namun tiba-tiba saat waktu habis, Ye Chil menyerang dengan menyingkirkan Xiao Tang. Xiao Tang tidak bisa menerima kekalahannya. Jadi dia meminta Ye Chil untuk bermain satu ronde lagi. Satu ronde lagi sampai larut malam. Tapi hasilnya tetap sama. Dia telah mengalahkan Ye Chil. Ye Chil akhirnya memutuskan untuk membuat akun Glory. Glory adalah sebuah guild. Sebuah guild dapat menampung hingga ribuan orang. Di antara ribuan orang ini, 6 orang dipilih untuk menjadi anggota tim inti. Mereka adalah orang-orang yang terbaik di guild. Setelah terpilih, ke-6 orang tersebut akan mengikuti kompetisi game. Kapten tim berbeda dengan kapten guild. Orang yang dipilih sebagai kapten haruslah orang yang berpengalaman. Dan kapten guild biasanya kaya ya. Karena Exodus anggota yang sedang berlangsung Blue Rain Guild mengalami krisis. Jadi ketua guild meminta Lord Grimm untuk mempromosikan pemain baru di guildnya. Ye Chil segera menyetujui permintaannya. Dia melihat sebagai sebuah peluang. Dia bisa menggunakan uang dari Blue Rain Guild untuk menaikkan level karakter dengan cepat. Kemudian Ye Chil membantu Blue Rain Guild memecahkan rekor invasi baru. Hal ini sangat penting bagi Blue Rain agar mereka bisa mendapatkan beberapa material langka seperti hadiah. Dalam invasi ini Ye Chil mengalahkan monster boss sendirian seperti biasa. Setelah invasi berakhir, Ye Chil langsung meninggalkan guild. Di warnet Xiaopang menyelesaikan tugas pertama, dia memilih peran sebagai prajurit. Di asrama Jianxi, Su Muchen dan Sun Xiang berlatih bermain Glory bersama, dengan Sun Xiang yang bertanggung jawab atas tim.
Dia berada di bawah banyak tekanan. Sun Xiang terlalu kasar padanya. Tiba-tiba Su Muchen sangat merindukan Ye Qiu. Dia merindukan saat-saat ketika Ye Qiu masih menjadi kapten. Di tempat lain, 3 guild terbesar, Blue Rain, Tiny Herb, dan Tyrant, bekerja sama untuk mengalahkan monster boss. Ketika mereka berdebat tentang siapa yang harus menyerang monster boss terlebih dahulu, seseorang yang misterius tiba-tiba muncul dan menyerang monster tersebut. Orang ini sangat ahli dalam bertarung. Ternyata dia adalah salah satu murid Ye Qiu. Namanya adalah Bao Qi. Tidak lama kemudian, Ye Qiu juga datang ke tempat untuk membantu Bao Qi melawan monster boss. Di saat yang sama, ketiga guild tersebut masih berdebat tentang siapa yang harus menyerang boss terlebih dahulu. Saat monster boss akan mati, Ye Qiu dan Bao Qi segera melarikan diri dan bersembunyi. Ketiga guild tersebut akhirnya pergi ke tempat monster boss berada. Di Glory, ketika monster mati, biasanya mereka akan pergi. Monster tersebut akan menyerang dan menghancurkan semua yang ada di dekatnya. Kali ini monster tersebut hampir mati dan ia juga mengamuk. Ia menjadi sangat marah dan tanpa ampun, menembak apapun yang ada di dekatnya. Ketika ketiga guild tiba di lokasi monster tersebut, mereka menemukan bahwa monster boss telah menjadi beringas dan sudah terlambat untuk menghindarinya. Monster boss akhirnya menyerang mereka dan membunuh mereka semua. Setelah mereka semua mati, Ye Qiu dan Bao Qi keluar dari tempat persembunyian mereka. Bersama-sama mereka menyerang dan membunuh monster. Guo Guo mengetahui bahwa Ye Qiu sangat ahli dalam Glory. Untuk alasan ini dia meminta Ye Qiu untuk menjadi guru pribadi Xiao Tang. Ye Qiu tidak punya pilihan selain menerima permintaannya. Namun ketika Ye Qiu mengirim permintaan pertemanan kepada Xiao Tang ke Glory, Xiao Tang langsung menolak permintaan pertemanannya. Dia pikir dia tidak membutuhkan bantuan siapapun. Ketika Guo Guo terus mendorong Ye Qiu untuk membantu sahabatnya, Ye Qiu akhirnya menciptakan manual dasar Xiao Tang. Keesokan harinya, setelah Xiao Tang menonton tutorial Ye Qiu, dia bermain melawan Guo Guo untuk menguji kemampuannya. Guo Guo tidak menyangka bahwa Xiao Tang tidak akan membiarkannya menang kali ini. Melihat kemajuan Xiao Tang, Guo Guo mau tidak mau ingin membaca buku panduan Ye Qiu. Tetapi ketika Guo Guo membuka buku itu, dia terkejut menemukan bahwa tidak ada instruksi dalam manual. Buku panduan itu hanya berisi gambar-gambar absurd Ye Qiu. Namun tak disangka, Xiao Tang bisa memahami gambar-gambar yang tidak masuk akal itu. Jadi dia akhirnya menerima permintaan pertemanan Ye Qiu. Bahkan jika Ye Qiu menipu semua orang terakhir kali, Kapten Guild Blue Rain masih ingin meminta bantuannya. Dia meminta Ye Qiu untuk memecahkan rekor baru dan bertarung melawan monster. Ye Qiu segera menyetujui permintaannya. Ia ingin menggunakan kesempatan ini untuk melatih kerjasama antara Xiao Tang dan Bao Qi. Ye Qiu juga mengundang Su Muchen. Dia membuat akun game baru untuk bermain bersama mereka. Kelima orang tersebut kemudian melawan monster boss bersama-sama. Mereka akhirnya berhasil memecahkan rekor Lord Grimm dengan skor yang jauh lebih tinggi dari rekor Lord Grimm sebelumnya. Melihat hal itu, Kapten Guild Blue Rain segera mengirim pesan kepada Ye Qiu dan meminta bantuannya sekali lagi. Namun Ye Qiu mengatakan bahwa rekor Excellent Era sangat tinggi, sehingga hampir tidak mungkin untuk dikalahkan. Namun ia menambahkan bahwa ia menikmati tantangan tersebut dan akan menemukan cara untuk mengalahkan rekor Excellent Era. Setelah itu, Ye Qiu mulai meneliti bagaimana cara menyerang monster boss dengan lebih cepat. Saat melakukan riset, ia merasa membutuhkan seorang pendekar pedang untuk membantunya. Di tempat lain, kompetisi game lain akhirnya dimulai. Sun Xiang berpartisipasi dalam kompetisi ini untuk pertama kalinya. Tim Excellent Era yang dia ikuti hanya melawan Blue Rain. Dari kompetisi tersebut, Anda dapat melihat bahwa penampilan 1 lawan 1 Sun Xiang sangat bagus. Dalam pertandingan tersebut,
tersebut, ia berhasil memenangkan 3 pertandingan secara beruntun. Kemenangan-kemenangan ini membuat Sun Xiang sangat bangga. Ternyata itu hanyalah bagian dari rencana Blue Ren. Strategi mereka adalah mengirim beberapa pemain yang kurang terampil untuk bermain 1 lawan 1. Jadi, jika Sun Xiang dapat mengalahkan mereka semua, dia akan menjadi sangat kuat. Kapten Lan Yu kemudian memerintahkan wakil Kapten Lan Yu untuk menyerang Sun Xiang. Nama wakil kapten adalah Cao Tian. Dia adalah seorang ahli pedang. Dia juga suka berbicara. Suruh dia mengganggu Sun Xiang dengan mulut besarnya. Sementara Sun Xiang sibuk bertarung sendirian. Anggota Excellent Era lainnya menyerang Lan Yu. Setelah semua anggota Excellent Era terbunuh, Lan Yu menyerang Sun Xiang bersama-sama. Akhirnya mereka berhasil membunuhnya. Tidak lama kemudian, ahli Blue Ren Cao Tian datang ke Xingchen untuk berkunjung. Ini adalah warnet tempat Ye Qiu bekerja. Rupanya, Cao Tian juga merupakan murid Ye Qiu. Selama belajar di akademi, Cao Tian sangat penasaran mengapa Ye Qiu tiba-tiba meninggalkan era besar. Jadi dia setuju untuk membantu Ye Qiu mengalahkan rekor Excellent Era dalam mengalahkan Monster Boss. Ye Qiu dan Cao Tian kemudian mulai berlatih untuk mengalahkan Monster Boss. Mereka berlatih beberapa kali, namun hasilnya tetap sama. Hasil yang mereka dapatkan masih gagal mengalahkan rekor Excellent Era sebelumnya. Ye Qiu akhirnya menemukan cara agar mereka bisa membunuh monster boss lebih cepat. Alih-alih membunuh monster prajurit itu, ia malah melemparkannya ke jurang. Itu juga karena mereka akhirnya membunuh monster boss lebih cepat. Di asrama, Lan Yu rupanya menemukan bahwa Cao Tian membantu Lord Grimm untuk memecahkan rekor Excellent Era. Ketika Cao Tian mendengar hal ini, dia terkejut. Dia ingat pernah menggunakan akun palsu untuk menyembunyikan identitasnya. Kapten Lan Yu kemudian menginterogasi Cao Tian tentang apa yang dilakukannya hari itu. Dia mengatakan kepadanya bahwa Lord Grimm sebenarnya adalah Ye Qiu. Dia juga memberitahukan rencana Ye Qiu untuk kembali ke permainan dalam waktu dekat. Setelah mengetahui hal ini, Kapten Lan Yu memerintahkan Cao Tian untuk membuat salinan payung Vientiane. Ini adalah senjata andalan Lord Grimm. Dia meminta Cao Tian untuk menyalinnya karena dia ingin mempelajarinya. Setelah itu, Cao Tian segera pergi ke Xingchen Internet Cafe. Dia meminta Ye Qiu untuk menemui Kapten Lan Yu. Ye Qiu setuju untuk pergi bersamanya. Ternyata Kapten Blue Ren juga merupakan murid Ye Qiu saat masih akademi. Ketika Ye Qiu sampai di sana, Kapten Lan Yu memintanya untuk bertarung dengannya. Dia meminta Ye Qiu untuk menggunakan payung peluang yang tak terhitung jumlahnya. Waktu habis. Permainan akhirnya berakhir. Kapten Blue Ren berhasil mengalahkan Lord Grimm. Ada seorang pembunuh bernama Xiao Yifan di asrama Tiny Herb. Ia pernah menjadi anggota tim profesional Tiny Herb. Namun ia selalu menjadi yang terakhir dalam tim ini. Karena itu, dia hampir tidak pernah dipilih untuk pertandingan apapun. Kemudian seseorang memberitahu Kapten Tiny Herb tentang Lord Grimm, seorang pemain yang baru saja terkenal. Kapten Tiny Herb merasa bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk melawan Lord Grimm dan juga meningkatkan kekuatan timnya. Ia kemudian memanggil semua anggota tim profesional Tiny Herb termasuk Yifan. Mereka menyuruhnya menyerang Lord Grimm untuk mendapatkan PK. PK adalah praktik membunuh pemain dalam sebuah game. Setelah seorang pemain berhasil melakukan PK, dia akan kehilangan sejumlah pengalaman. Jadi mereka kembali ke level yang lebih rendah. Sayangnya, Yifan tidak memiliki komputer untuk bermain Glory. Jadi dia harus bermain game dengan komputer di gudang. Di tempat lain, Ye Qiu juga berhasil menangkis semua anggota Tiny Herb yang menyerangnya dengan bantuan Xiao Tang dan Baozi. Ye Qiu memperhatikan Yifan bermain. Dia sangat tertarik dengan gaya bermain Yifan. Di asrama Tiny Herb, Kapten Tiny Herb mengingatkan anggota tim bahwa mereka ingin mengalahkan legenda ketenaran Ye Qiu. Ketika timnya mendengar berita itu, mereka terkejut. Kapten Tiny Herb mengetahui bahwa Lord Grimm sebenarnya adalah Ye Qiu berdasarkan cara dia bermain. Ia kemudian memanggil Yifan ke kamarnya. Dia mengirim Yifan kembali ke akademi karena dia tidak mengalami kemajuan. Yifan sangat sedih mendengar hal ini. Dia kemudian berkemas meninggalkan asrama Tiny Herb dan kembali ke akademi untuk menempuh pendidikan lagi.
Di akademi setelah beberapa saat, mentor Yifan mengatakan kepada Yifan bahwa dia telah berkembang pesat. Namun karena para pendukung Tiny Hub sangat terampil, Yifan masih belum bisa kembali ke pabrik kecil tersebut. Yifan sangat putus asa saat mendengarnya. Dia tidak berpikir dia akan maju melalui akademi. Jadi dia menghubungi Lord Grimm dan menanyakan masalahnya. Yechio memberitahu Yifan bahwa kemampuan terbaiknya adalah pemahaman umumnya. Dia mengatakan itu adalah bakat yang sangat langka. Meskipun kemampuan ini tidak akan memungkinkannya untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Ini adalah keterampilan yang sangat diperlukan untuk seorang kapten. Oleh karena itu, Yifan dapat menggunakan kemampuan ini untuk membantu tim meraih kemenangan. Di asrama Tiny Hub, Kapten Tiny Hub melihat bahwa akun Glory milik Yechio masih online. Jadi dia memutuskan untuk menulis surat kepadanya. Dia meminta Yechio untuk melatih para pemain Tiny Hub bersamanya. Yechio meminta Xiaotang untuk menjadi lawan mereka di sesi latihan berikutnya. Dia mengatakan Xiaotang juga membutuhkan latihan semacam ini untuk meningkatkan kemampuannya. Keesokan paginya, Pao Chi tidak sengaja menabrak Yifan saat mengendarai sepeda motornya. Setelah saling mengenal satu sama lain, mereka menemukan bahwa mereka semua adalah pemain Glory. Ketika Pao Chi mendengar hal ini, ia sangat bersemangat. Ia kemudian mengajak Yifan untuk pergi ke warnet keberuntungannya. Di warnet yang penuh kebahagiaan itu, Pao Chi, Yifan, Yechio, dan Little Tang akhirnya bertemu untuk pertama kalinya. Namun Pao Chi dan Xiao Tang tidak tahu bahwa Yechio sebenarnya adalah mantan Kapten Excellent Era dengan reputasi yang sangat baik. Hanya Yifan yang mengetahuinya. Ketika Yifan melakukan percakapan serius dengan Yechio, Yechio menemukan bakat tersembunyi lain dari Yifan. Dia menemukan bahwa Yifan dapat membaca dan memahami situasi dalam tim. Oleh karena itu, ia menyarankan agar Yifan berganti peran dalam permainan. Dia membiarkannya mengubah perannya dari pembunuh menjadi pendukung. Yifan memikirkan saran Yechio, tetapi ia sedikit bingung. Ia ingin bermain dengan potensi penuhnya dan meraih hasil terbaik saat bermain untuk Glory. Namun ia tidak bisa begitu saja mengubah perannya karena ia adalah seorang pemain yang memiliki pendukung. Di tempat lain, Lord Grimm, Pao Chi, dan Little Tang sedang berbelanja peralatan di bagian tengah kota. Namun saat mereka akan pergi ke hutan, mereka tiba-tiba diserang oleh Eminat Era Guild. Rupanya ketua Guild Excellent Era ingin membalas dendam kepada Yechio karena Yechio telah menyakitinya. Lord Grimm dan kelompoknya bertempur melawan Excellent Era. Namun tiba-tiba Yifan menggunakan akun barunya untuk menyelamatkan mereka. Ia tampaknya telah mengubah peran pendukungnya. Ia mampu berkoordinasi dengan baik dengan anggota tim lainnya. Meskipun mereka belum pernah berlatih sebelumnya, setelah Lord Grimm bertarung sengit dengan Guild Excellent Era selama beberapa waktu, Guild Excellent Era akhirnya memutuskan untuk mundur karena pertarungan ini. Yifan merasa telah menemukan jati dirinya kembali. Ia percaya bahwa peran sebagai supporter sangat cocok untuknya. Rupanya, reporter yang jatuh cinta dengan Yechio memiliki guild sendiri. Hanya ada 30 anggota yang tersisa di guildnya. Karena itu, guildnya dalam bahaya. Bisa saja dibubarkan kapan saja. Jadi, reporter yang putus asa itu meminta Yechio untuk membantunya dan timnya mencetak rekor baru dalam melawan monster boss. Dia mengatakan bahwa selama Yechio menginginkan sesuatu, dia akan membayar Yechio. Dia tidak peduli jika dia harus mengorbankan peralatan pribadinya. Yechio merasa kasihan padanya. Jadi, dia hanya memintanya untuk membayar senjata panjang yang langka. Dia berencana untuk memberikan tombak langka itu kepada Xiaotang. Ada seorang pemain Glory yang telah menyewa ruang VIP di Qingxin Internet Cafe. Dia menyewa ruang ini untuk mempelajari semua elemen permainan, seperti monster dan pahlawan. Dia mempelajari elemen-elemen ini dengan cermat, terutama Lord Grimm. Di tempat lain, kapten dari beberapa guild besar mengadakan pertemuan. Mereka membicarakan tentang Lord Grimm. Mereka mengeluh tentang dia, berpikir dia sangat berorientasi pada uang. Karena Yechio bersedia membantu guild manapun, apakah itu guild besar atau kecil.
selama mereka memberinya beberapa item atau peralatan langka. Oleh karena itu, guild yang berbeda bersaing untuk menawarkan harga yang lebih tinggi kepada Yechio. Hal ini menciptakan ketegangan di antara guild-guild tersebut, dan Yechio adalah satu-satunya yang diuntungkan dari situasi ini. Jadi para kapten ini memanggil semua pemain terbaiknya dan memerintahkan mereka untuk menyerang Lord Grimm dan timnya. Kemudian para pemain ini segera login ke game. Mereka dengan cepat menyerang tujuan mereka sebelum Lord Grimm dan timnya berhasil bersatu. Lord Grimm dan yang lainnya berhasil lolos dari serangan ini, kecuali Xiao Tang. Ketika karakternya diserang, ia juga kehilangan senjata barunya karena dirampas oleh musuh. Sementara itu, Lord Grimm dibantu oleh Xiao Tian, seorang pendekar pedang ahli dari Blue Rain. Mereka berpencar untuk memecah belah musuh mereka. Xiao Tian berhasil mengalahkan beberapa musuh dalam satu gerakan. Namun tiba-tiba saat ia bertarung dengan musuh, pedang kesayangannya patah. Dia melihat bahwa musuhnya juga seorang pendekar pedang seperti dirinya. Jadi dia segera mengejarnya, berniat untuk menyerang dan merebut pedang tersebut. Dia kemudian datang untuk menggantikan Lord Grimm. Dia dan Lord Grimm akhirnya membunuh semua musuh. Di tempat lain, ketika melarikan diri dari musuh-musuhnya, Baoji secara tidak sengaja jatuh ke dalam sebuah sumur tua. Ketika ia terjebak di dalam sumur tua tersebut, pemanggil Lao Yi tiba-tiba muncul dan menghampirinya. Ternyata Lao Ji adalah orang yang menyewa ruang VIP di Xinxin Internet Cafe. Lao Ji mengenali Baoji dengan sekilas pandang. Ia mengenal Baoji karena Baoji terkenal dalam memecahkan rekor baru bersama Lord Grimm. Tidak lama kemudian, musuh menemukan tempat persembunyian mereka. Baoji dan Lao Ji segera melarikan diri dari sumur kuno bersama-sama. Su Mucheng dan Yifan bermain dengan akun kedua. Karena itu tidak ada yang tahu identitas mereka yang sebenarnya. Musuh-musuh mereka meremehkan mereka karena mereka berpikir mereka hanya amatir. Namun Su Mucheng dan Yifan bergabung dan mengalahkan musuh. Ketika dia tiba di kota, Xiao Tang berencana untuk menyerang kedua tim secara bersamaan. Dia yakin bisa menyerang mereka semua. Yechio menyerunya untuk menunggu dan tim mereka. Tapi dia tidak mendengarkan. Secara mengejutkan, Tang berhasil mengalahkan kedua tim tersebut. Lord Grimm dan rombongannya kemudian berkumpul di sebuah bukit kecil. Di sana mereka bertemu dengan puluhan musuh dari 6 guild besar. Lord Grimm dan yang lainnya mencoba melarikan diri karena kelelahan. Namun Xiao Tang mengatakan kepada mereka bahwa dia membutuhkan senjata. Ketika karakternya mati sebelum waktunya, musuh mencuri senjatanya. Mendengar hal ini, Yechio bertanya kepada timnya apakah mereka bisa membantu Xiao Tan. Timnya segera menawarkan diri untuk membantu rekan satu timnya. Setelah itu, perang akhirnya pecah antara Lord Grimm dan timnya dengan 6 guild besar. Berlari ke arah musuhnya, Lao Ji menyembuhkan energi mereka. Berkat bantuannya, Lord Grimm dan lainnya mendapatkan kembali vitalitas mereka. Mereka mencoba menyerang musuh. Saat musuh mulai kehilangan vitalitas mereka, Lord Grimm dan yang lainnya mengadopsi strategi 4-4-2. Pada akhirnya mereka berhasil mengalahkan semua anggota guild. Hanya ada satu musuh yang tersisa. Dia adalah ketua guild dari Excellent Era. Dia adalah seorang pria yang mencuri senjata rumput laut kecil. Xiao Tang dan segera bertarung dengannya. Xiao Tian ingin membantu Xiao Tan, tapi Yechio segera menghentikannya. Dia ingin Xiao Tang mengurusnya sendiri. Meskipun Xiao Tan hanya menggunakan senjata sederhana, dia dengan mudah membunuh musuh. Setelah berbicara, dia mengeluarkan senjatanya. Setelah dikalahkan dalam pertandingan ini, para pemain top dari 6 guild utama marah kepada Kapten Guild Excellent Era karena dialah yang membawa mereka ke dalam jebakan. Mereka menyalahkan atas kekalahan tersebut. Karena kekalahan tersebut, mereka harus kehilangan 1 level pengalaman. Kapten Era termasyhur itu tertekan karena hal ini. Setelah pertempuran ini, Lao Ji, pemanggil hebat yang membantu Lord Grimm memenangkan perang, memutuskan untuk bergabung dengan tim Lord Grimm. Dia dipekerjakan sebagai ahli strategi mereka. Setelah itu, mereka pergi untuk merayakan kemenangan bersama. Su Mucheng dan Xiao Tang juga bergabung. Melihat tim mereka bersama, Yechio tiba-tiba memiliki ide untuk membentuk tim baru.
dan kembali bermain. Di tempat lain, Excellent Era sekali lagi mengadakan konferensi pers tentang mengapa Yechio meninggalkan timnya. Mereka disambut oleh para penggemar Excellent Era yang marah kepada mereka karena mereka terus mengalami kekalahan setelah Yechio meninggalkan tim. Manajer Excellent Era yang juga teman masa kecil Yechio, Matao, mencoba menenangkan mereka. Dia mengatakan kepada publik bahwa Yechi meninggalkan tim atas keinginannya sendiri. Oleh karena itu, klub tidak punya pilihan selain mendukung keputusannya. Guogo menghadiri konferensi pers tersebut. Sebagai penggemar berat Yechio, Guogo sangat kecewa ketika mengetahui bahwa Yechio meninggalkan Excellent Era. Sulit baginya untuk mempercayai apa yang dikatakan Tao. Dia berharap meskipun Yechio telah meninggalkan tim, dia masih bisa bertemu dengannya suatu hari nanti. Di asrama Tyrant, Kapten Guild melapor kepada wakil presiden Tyrant tentang kekalahan mereka dalam perang. Ia tidak melapor langsung ke kapten karena takut ditegur. Kapten mereka adalah orang yang terkenal keras, dan meskipun wakil kapten Tyrant adalah orang yang sangat serius dan disiplin, dia tidak marah padanya. Tyrant kemudian mulai menyerang ke Yechio. Namun seperti biasa, Yechio dengan mudah mengalahkan anggota Guild Tyrant. Setelah itu, Yechio bertemu dengan wakil Kapten Tyrant. Ternyata mereka saling mengenal satu sama lain. Wakil Kapten Tyrant memiliki Yechio untuk bernegosiasi dengannya. Dia memintanya untuk melawan Tyrant. Jika Lord Grimm dan yang lainnya kalah kali ini, mereka tidak akan bisa lagi menyerang monster boss tanpa serangan ini. Yechio tidak akan bisa lagi menemukan beberapa item untuk meningkatkan senjatanya. Tapi Yechio segera menerima tantangan tersebut. Dia bertekad untuk memenangkan pertarungan ini. Ketika wakil Kapten Tyrant menemukan bahwa Lord Grimm adalah Yechio, dia segera melaporkan hal tersebut kepada Kapten Tyrant. Kapten Tyrant bernama Han Wenqing. Dia adalah salah satu veteran Glory. Seperti Yechio, dia juga mulai bermain Glory 10 tahun yang lalu. Sejak saat itu, dia adalah musuh bebuyutan Yechio. Karakternya dalam game adalah seorang pertarung. Karena dia sudah lama tidak bertemu Yechio, dia ingin tahu apa yang dilakukan Yechio akhir-akhir ini. Jadi dia memutuskan untuk bergabung dalam pertarungan. Di Xing Xing Internet Cafe, Yechio menyewa ruang VIP untuk mengadakan pertemuan dengan timnya. Pada pertemuan ini, dia menguraikan strateginya untuk pertempuran berikutnya melawan Tirani. Ia juga menceritakan tim seperti apa Tyrant itu. Ia mengatakan bahwa Tyrant sangat agresif. Pertarungan antara Lord Grimm dan Tyrant pun akhirnya dimulai. Setelah bermain-main beberapa saat, Yechio menemukan bahwa kemampuan penyembuhan Tyrant sangat kuat. Ketika Lord Grimm dan yang lainnya mencoba untuk menyerap energi Tyrant, penyembuh itu segera menyembuhkan energi mereka. Karena itu, sulit bagi Lord Grimm dan yang lainnya untuk mengalahkan mereka. Lord Grimm dan kelompoknya merasa tertekan dengan hal ini. Tiba-tiba Yechio memiliki sebuah ide. Dia berencana untuk menculik seorang anggota Tyranny dan menyerangnya di tempat yang tidak dapat dijangkau oleh para penyembuh Tyranny. Lord Grimm dan yang lainnya mengira mereka telah mengalahkannya. Namun tiba-tiba Han Wenqing muncul dan menyerang mereka dengan badai meteor. Dia kemudian mengalahkan Bao Qi, Yifan, dan Xiao Tang. Dia sengaja mengalahkan mereka terlebih dahulu karena ingin berbicara dengan Yechio. Wenqing bertanya kepada Yechio tentang apa yang terjadi di era besar. Dia ingin tahu apakah Yechio benar-benar meninggalkan tim atau klub yang melepaskannya. Yechio tidak menjawabnya secara langsung. Dia hanya mengatakan bahwa dia akan kembali bermain dalam waktu dekat. Lord Grimm dan yang lainnya kalah dalam pertarungan. Menurut kesepakatan mereka dengan Tyranny, ini berarti mereka tidak bisa lagi menyerang monster boss. Jadi Yechio mencoba mencari beberapa item untuk meningkatkan senjatanya. Dia lalu memutuskan untuk menjual buku panduan yang dibuat Logi. Paduan ini berisi tentang cara memecahkan rekor tertinggi saat melawan monster boss. Mereka yang membeli panduan ini akan mendapatkan material langka sebagai imbalannya. Di saat yang sama, Xiao Tang juga mulai meragukan Yechio. Karena pertempuran terakhir dengan Tyranny, Xiao Tang curiga bahwa Yechio bukanlah pemain biasa.
Dalam sebuah wawancara, Wen Qing mengatakan kepada media bahwa Ye Qiu belum menyerah dan akan kembali bermain dalam waktu dekat. Guoguo yang sangat senang mendengar hal ini, ia tidak sabar untuk segera kembali ke tempat pertandingan dan menyemangati Ye Qiu. Guoguo percaya bahwa Ye Qiu akan kembali ke era besar. Jadi dia membeli tiket ke All-Star Game. Dalam All-Star Game itu, tim muda dan senior akan saling berhadapan. Di sebuah pasar kecil, Su Muqiang mengundang Ye Qiu untuk berpartisipasi dalam All-Star Game yang akan datang. Dia memberinya 3 tiket ke All-Star Game. Di warnet, Xingxing Guoguo sangat marah karena semua tiket untuk Star Game terjual habis. Dia menelepon seorang teman yang juga seorang calo untuk membelikannya tiket. Tetapi teman itu juga tidak bisa melakukannya. Melihat hal ini, Ye Qiu memutuskan untuk memberikan salah satu tiketnya. Guoguo senang akan hal itu. Keesokan paginya, Guoguo, Ye Qiu, dan Xiao Tang pergi menonton All-Star Game bersamanya. Sesampainya di sana, Guoguo membuka sebuah kios kecil di sana. Tiba-tiba temannya, Scalper, muncul dan menghampirinya. Temannya mengatakan kepadanya bahwa Ye Qiu telah meninggalkan Excellent Era dan tidak akan kembali ke tim. Jadi dia meminta teman-temannya untuk membantunya menyingkirkan stand Guoguo. Guoguo sangat kesal dengan hal ini. Jadi Ye Qiu mencoba mencari cara untuk membuatnya bahagia. Dia bertanya kepadanya apa yang digambarkan oleh idola itu. Dia bertanya apakah yang dimaksud dengan idola itu adalah pria itu sendiri, kata-katanya, atau rohnya. Setelah mendengar hal ini, Guoguo akhirnya menyadari bahwa dia selalu mengagumi semangat Ye Qiu. Dia menyukai bagaimana Ye Qiu membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jivan di sisi lain berencana untuk berpartisipasi dalam All-Star Game. Di sana dia mendaftar sebagai anggota. Dia ingin menunjukkan kemampuan barunya kepada Kapten Tiny Hawk. Sebelum pertandingan dimulai, Su Muqiang menyapa Ye Qiu dan yang lainnya. Dia duduk bersama mereka di antara para penonton. Guoguo sangat senang melihat ini. Dia tidak percaya bahwa dia bisa melihat Su Muqiang. All-Star Game akhirnya dimulai. 6 tim e-sport terbesar berpartisipasi dalam turnamen ini. Tiny Hawk harus mengikuti kompetisi pertama. Teman baik Ivan harus melawan Kapten Tiny Hawk. Ia adalah pemain junior, sedangkan Kapten Tiny Hawk adalah pemain tingkat lanjut. Dalam pertandingan tersebut, sang junior terlihat berusaha mengalahkan seniornya. Sejak awal permainan, ia selalu menghindar dan menghindari Kapten Tiny Hawk. Ketika Kapten Tiny Hawk menemukannya, ia langsung melarikan diri. Kapten Tiny Hawk mengejarnya dan terus menyerangnya. Dengan demikian, teman baik Ivan berada dalam masalah. Tidak mungkin dia bisa melawannya. Kemudian dia menemukan cara lain untuk bersembunyi. Kapten Tiny Hawk muak dengan permainan kucing dan tikus ini. Jadi dia membakar hutan agar keturunannya bisa meninggalkan tempat persembunyiannya. Karena kelelahan fisik yang terus-menerus, teman Ivan harus melarikan diri dari persembunyiannya. Bagaimanapun juga, dia harus melawan Kapten Tiny Hawk. Ternyata pertempuran ini adalah bagian dari rencana Kapten Tiny Hawk. Awalnya, ia berencana untuk kalah dalam pertandingan untuk meningkatkan kepercayaan diri generasi muda. Ia ingin juniornya percaya bahwa ia bisa menggantikannya sebagai Kapten Tiny Hawk di masa depan. Pada pertandingan kedua, Ivan dan Tiny Hawk akan berhadapan dengan Kapten Void. Void bukanlah tim yang terkenal dan luar biasa. Meskipun demikian, kapten ini dikenal sebagai supporter terbaik di Liga Profesional Glory. Peran supporter sedikit berbeda dengan peran lainnya di Glory. Para pemain tidak bagus dalam pertarungan 1 lawan 1, jadi Anda harus mengandalkan lapangan. Kapten Void akhirnya menemukan titik manisnya di medan perang. Dia kemudian terus menyerang Ivan. Ia tidak memberikan kesempatan kepada Ivan untuk bernafas. Ivan akhirnya berhasil melawannya. Namun ternyata itu hanya bagian dari rencana Kapten Void. Dia sengaja membiarkan Ivan menyerangnya sekali, membuatnya berpikir bahwa dia bisa menang. Tepat
Tepat ketika Ivan lengah, Kapten Void menyerangnya lagi dan mengalahkannya. Tentu saja Ivan kalah dalam pertandingan tersebut. Dia terlihat tegang ketika wartawan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kasar kepadanya. Yechio segera menemuinya. Dia mengatakan kepadanya bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Ia tidak suka Ivan mengikuti kontes hanya untuk pamer. Dia sangat marah karena Ivan tidak berbicara dengannya tentang hal itu sama sekali. Pada pertandingan ketiga, Sun Xiang dari Excellent Era menghadapi Tairani Han Wenqin. Selama kompetisi, Wenqin ingat bahwa Yechio akan kembali ke kompetisi game. Dia tersiksa oleh pikiran karena tidak bisa berkonsentrasi pada permainan. Karena itu, Sun Xiang dapat dengan mudah menyerangnya. Kemudian Sun Xiang mengejek Han Wenqin. Dia mengatakan Wenqin sudah terlalu tua untuk bertanding dan harus berhenti dari pekerjaannya. Mendengar hal ini, Han Wenqin menjadi marah. Dia mengalihkan perhatiannya ke permainan lagi dan melakukan yang terbaik untuk bertarung melawan Dong Xiang. Dia akhirnya memenangkan pertandingan. Ketika Sun Xiang mengundurkan diri, wartawan mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. Sun Xiang merasa kesal karena reporter tersebut selalu membandingkannya dengan Yechio. Dia mengatakan bahwa dia kalah dalam pertandingan karena dia tidak bertarung. Pada pertandingan keempat, satu penonton yang beruntung akan menghadapi pemain Glory profesional. Secara acak, seorang penonton akan dipilih untuk bermain melawan pemain profesional di tim profesional. Hasilnya, Xiao Tang terpilih sebagai penonton yang beruntung. Ia harus bertanding melawan pemain Excellent Era. Ketika Xiao Tang memasuki panggung, nomor akun Xiao Tang muncul di layar. Akunnya ditampilkan dalam waktu kurang dari sebulan. Karena alasan ini, ia diyakini akan mudah dikalahkan. Namun, di akhir pertandingan, pemain Excellent Era bertarung melawan Xiao Tang. Ketika Sun Xiang melihat ini, dia menjadi marah. Dia tidak akan membiarkan pemain manapun mengalahkan bawahannya. Jadi dia mengajukan diri untuk mengikuti kompetisi alih-alih bawahannya. Tiba-tiba, Yechio menemukan bahwa ada perbedaan besar dalam cara para pemain bermain game dari Excellent Era. Dia menyadari bahwa mereka diam-diam telah menukar pemain. Untuk itu, ia pun menawarkan diri untuk menggantikan Xiao Tang dalam kompetisi tersebut. Setelah itu, pertarungan sengit antara Yechio dan Sun Xiang pun dimulai. Ketika Sun Xiang ingin menyerang Yechio, Yechio mengubah arah serangannya dan menghindari serangan Sun Xiang. Itu adalah ciri khas Yechio saat dia menjadi pemain Glory profesional. Itu juga karena Yechio mengalahkan Sun Xiang dengan kekuatan yang superior. Kemenangan ini membuat Yechio merasakan kebahagiaan dan kegembiraan yang luar biasa saat memenangkan pertandingan. Selama pertandingan, reporter memperhatikan tanda tangan Yechio. Jadi segera setelah pertandingan selesai, mereka bergegas ke panggung bersama. Mereka tahu bahwa yang memainkan permainan ini adalah Yechio. Namun sesampainya di sana, mereka tidak melihat sosok Yechio. Setelah menonton permainan ini, Gogo menyadari sesuatu. Dia menemukan bahwa Yechio seorang karyawan warnetnya. Sebenarnya adalah idolanya. Ia sangat senang akan hal itu. Para kapten tim e-sport besar juga senang karena Yechio kembali ke permainan. Mereka tidak sabar untuk bertanding dengan Yechio lagi. Di hotel, Gogo sangat senang melihat Yechio. Dia masih tidak percaya bahwa Yechio adalah idolanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu saat membayangkan melihat Yechio. Ketika Gogo dan yang lainnya kembali ke kafe internet Xingxing, mereka terkejut mendapati ada banyak wartawan di dalamnya. Begitu para reporter ini melihat Yechio dan yang lainnya, mereka bergegas menghampiri Gogo mengira mereka ingin mewawancarai Yechio. Jadi dia segera melindungi Yechio. Tapi ternyata para wartawan ini tidak mencari mereka. Para wartawan itu hanya menongkrong di kafe itu dan mengisi daya ponsel mereka. Melihat Tao dan Sun Xiang berada di luar warnet, mereka pun berlari ke arah mereka. Mereka tahu Sun Xiang pasti ada di sana karena kantor Excellent Era berada di dekat warnet.
Di kantor Excellent Era, komisaris Excellent Era mendengar bahwa Ye Qiu telah kembali ke kompetisi game. Karena Sun Xiang dikalahkan oleh Ye Qiu di pertempuran terakhir, dia mulai percaya bahwa dia telah melakukan kesalahan. Dia menyesali keputusan untuk mengganti Ye Qiu dengan Sun Xiang. Di Qingxin Internet Cafe, Ye Qiu mulai mengenakan topeng hitam lagi. Dia melakukan ini agar para jurnalis yang sering mengunjungi warnet tersebut dapat mengenalinya. Strateginya akhirnya berhasil. Seorang wartawan mendekatinya dan bertanya siapa dia. Ye Qiu menyuruhnya untuk bertanya pada Guo Guo. Maka wartawan itu pun menemui Guo Guo. Dia mengatakan kepada Guo Guo bahwa dia menduga Ye Qiu adalah pemain Glory profesional. Guo Guo menolak untuk mengatakan yang sebenarnya. Dia ingin melindungi Ye Qiu. Tidak lama kemudian Ye Qiu menerima telepon dari Tao. Tao memintanya untuk datang ke kantor Excellent Era. Dia mengakui bahwa mengganti Ye Qiu dengan Sun Xiang adalah sebuah kesalahan. Jadi dia meminta Ye Qiu untuk kembali ke Excellent Era. Tao mengatakan kepada Ye Qiu bahwa dia harus digantikan oleh Sun Xiang karena alasan bisnis untuk menarik perhatian publik. Jarang seorang pemain dapat mengalahkan 5 pemain sendirian. Jadi Lau Tao menggantikan Ye Qiu dengan Sun Xiang. Ye Qiu mencoba memahami alasan Tao, namun ia menolak saran Tao untuk segera kembali ke zaman agung. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia sudah memiliki tim sendiri dan akan kembali ke babak playoff dengan tim barunya. Tao kecewa dengan keputusannya, jadi dia membuang semua komputer yang dia, Ye Qiu dan Sun Michio gunakan saat itu. Komputer-komputer inilah yang membuat mereka menjadi seperti sekarang ini. Ketika Ye Qiu melihat salah satu komputer, sebuah adegan melintas di benaknya. Dia ingat ketika dia dan Sun Michio menemukan payung, kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya bersama-sama. Ye Qiu tampaknya telah tertarik pada senjata non-profesional sejak kecil. Namun karena Tao Sun Michio membatalkan rencananya untuk membuat senjata non-khusus, dia menghapus semua bahan yang digunakan untuk membuat payung Vientiane. Karena alasan ini, Maria Chance Umbrella kembali ke level pertama. Kemudian dia meletakkan pistol itu di sebuah kotak tua. Kemudian Su Muchio memberitahu Ye Qiu bahwa dia telah gagal menciptakan payung Vientiane. Ye Qiu sangat kecewa. Untuk menyemangati Ye Qiu, Su Muchio menantang Ye Qiu. Jika salah satu dari mereka menjadi pemain terbaik, dia bisa menggunakan payung kesempatan. Memikirkan kenangan ini, Ye Qiu tersenyum. Dia akhirnya berhasil menggunakan senjata yang tidak terspesialisasi. Kemudian dia memeriksa komputer. Di sana ia menemukan sebuah buku milik Su Muchio. Setelah membaca buku ini, dia terkejut. Ditulis oleh Su Muchio. Ada tutorial tentang cara menyempurnakan payung Vientiane. Sebuah misi harus diselesaikan untuk menyempurnakan payung 1000 kesempatan. Mereka harus memanjat ke puncak menara. Secara umum, pemain yang bisa naik ke puncak menara adalah pemain profesional dengan akun level dewa. Untuk menyelesaikan misi ini dengan sempurna, pemain tidak boleh diserang oleh monster apapun. Bahkan sekalipun, jika mereka diserang oleh monster, misinya akan gagal. Oleh karena itu, untuk melarikan diri dari monster-monster tersebut, Ye Qiu memutuskan untuk memanjat ke bagian luar menara. Ye Qiu tampaknya bekerja keras untuk menyelesaikan tugas ini. Namun tiba-tiba saat dia akan dikalahkan, dia membuka senjata baru. Senjata ini adalah baling-baling. Dengan menggunakan baling-baling baru, Ye Qiu akhirnya menghindari monster-monster ini dan terbang ke puncak menara. Ketika Ye Qiu sampai di puncak menara, dia melihat teman-teman lama dari tim e-sport lain sedang menunggunya di sana. Mereka datang ke tempat ini karena ingin mencoba payung Myran Chance milik Ye Qiu yang sempurna. Di warnet Qingxin, Guo Guo mengetahui bahwa Ye Qiu akan kembali ke kompetisi game. Oleh karena itu, dia tertarik untuk berpartisipasi dalam kompetisi dengan Ye Qiu dan yang lainnya. Namun kemudian dia mengetahui bahwa dia tidak pandai bermain Glory. Oleh karena itu, dia tidak bisa bergabung dengan tim Ye Qiu sebagai pemain. Guo Guo memutuskan untuk menjadi manajer tim Ye Qiu. Tapi dia tidak yakin dengan keputusannya karena
Dia sangat tidak percaya diri. Di tempat lain, Yechiu meminta Sung Muncheng untuk membantu mendaftarkan nama untuk kompetisi berikutnya. Ini adalah liga yang menantang, kompetisi yang lebih kecil dari yang biasa dia ikuti oleh Yechiu. Untuk menjadi tim profesional, sebuah tim e-sport harus menjadi pemenang dari liga penantang ini. Tidak hanya itu, jika ingin bergabung dengan master, mereka juga harus membuat guild dan beberapa anggota. Sore hari berikutnya, Yechiu bertemu dengan kapten tim Tiny Herb. Dia ingin membicarakan kemajuan Yifan. Kapten Tiny Herb ingin tahu lebih banyak tentang tim baru Yechiu. Jadi, Yechiu memintanya untuk pergi ke kafe internet Xinxin bersama-sama. Dia berencana untuk suatu hari nanti menggunakan warnet ini sebagai markas timnya. Ketika dia sampai di sana, Yechiu berencana untuk membiarkan Guoguo menjadi sukarelawan untuk menjadi pemain tim. Jadi, Kapten Tiny Herb dan Yechiu mulai menggoda Guoguo. Kapten Tiny Herb berpura-pura menggunakan Yechiu untuk bergabung dengan timnya. Seperti yang diperkirakan Yechiu, Guoguo menjadi marah saat mendengar hal ini. Dia ingin Yechiu bergabung dengan Tiny Herb. Dia bersikeras bahwa dia adalah manajer Yechiu untuk menjadi pemimpin tim Yechiu. Yechiu meminta Guoguo untuk melakukan beberapa tugas terlebih dahulu. Tugas pertama Guoguo adalah membuat guild. Tim e-sport biasanya memilih nama-nama keren sebagai nama guild mereka. Tetapi Guoguo memilih Wunshan Grand Guild sebagai nama guild mereka. Guoguo kemudian harus menyelesaikan tugas kedua, yaitu merekrut anggota untuk menjadi anggota guildnya untuk menarik minat orang untuk bergabung dengan guildnya. Dia memberi hadiah kepada anggota baru dengan hadiah yang berharga. Ketika guildnya mencapai 300 anggota pertama, dia mendaftarkan guildnya ke dalam sistem. Dia berencana untuk meningkatkan guildnya ke level berikutnya. Untuk menaikkan level guild, Anda harus menyelesaikan misi terlebih dahulu. Guoguo segera menerima tugas tersebut, sedikit yang dia tahu itu adalah tugas yang menakutkan. Dalam misi ini, Yechiu dan yang lainnya ingin mengalahkan monster boss yang kuat yang hampir tidak mungkin dikalahkan dengan kekuatan mereka saat ini. Yechiu terkejut mendengar hal ini, terutama ketika dia mengetahui bahwa dia harus menyelesaikan tugas tersebut dalam waktu 2 jam. Jika mereka gagal menyelesaikan tugas ini, guild mereka yang terdaftar akan dihapus dari sistem. Namun, Yechiu dan yang lainnya tidak punya pilihan lain. Mereka harus segera menyelesaikan tugas ini. Mereka akhirnya mulai menyerang monster boss. Seperti yang diperkirakan Yechiu, serangan pertama kelompoknya gagal. Selama permainan, Yechiu menemukan bahwa beberapa anggota guild yang sengaja tidak menyerang. Ternyata semua anggota ini adalah presiden dari guild mereka. Mereka berpura-pura menjadi anggota guild Yechiu untuk menyabotase rencana Yechiu membentuk tim baru. Karena kegagalan ini, Guoguo tahu bahwa dia harus lebih berhati-hati di lain waktu. Kegagalan tim mereka membuatnya khawatir. Sebagai pemimpin tim, dia mengambil tanggung jawab seperti itu untuk pertama kalinya. Luoji kemudian memberitahu Yechiu tentang strategi barunya. Dia telah memperhitungkan strategi ini dengan cermat. Sebelum waktunya tiba, Yechiu dan yang lainnya mulai menyerang monster boss lagi. Dalam pertempuran ini, Yechiu menyerang monster tersebut tanpa ampun hingga ia terpojok. Itu adalah bagian dari strategi Yechiu dan Luoji. Luoji menyadari bahwa serangan anggota palsu yang sengaja melewatkan serangan mereka terus membentur tembok. Jadi mereka harus menunggu monster boss di dekat tembok ini. Dalam beberapa menit terakhir, batu besar itu akhirnya runtuh dan menimpa monster boss. Monster boss pun mati karenanya. Yechiu dan rombongannya kemudian merayakan kemenangan mereka. Mereka meminum jus jeruk bersama-sama. Di tempat lain, Guoguo masih stres dan sedih dengan kegagalan pertama timnya. Dia merasa telah gagal menjadi seorang pemimpin. Kemudian dia kembali ke warnetnya. Dia mengatakan kepada Yechiu bahwa dia sangat mendukungnya dan tim barunya. Meskipun dia dipecat sebagai pemimpin tim, dia ingin mendukung mereka. Mendengar kata-kata baik Guoguo, Yechiu tersenyum. Dia kemudian memberitahu bahwa mereka memenangkan misi pertama. Jadi dia memutuskan untuk menunjuk Guoguo sebagai pemimpin resmi mereka. Ia juga meminta Guoguo untuk mengubah nama guild menjadi Happy Guild. Yechiu kemudian membujuk Kapten Guild Blue Rain untuk datang ke warnet Xinxin.
Dia ingin dia mengajari Guoguo untuk lulus ujian sertifikasi dan menjadi manajer armada profesional. Beberapa bulan setelah berlalu dan keanggotaan guild Yechiu meningkat. Selama liburan tahun baru, Baoji, Xiaotang, dan Yifan kembali ke kampung halaman mereka untuk menghabiskan liburan bersama keluarganya. Saat Yechiu berjalan-jalan di mall, tiba-tiba dia melihat seorang pria yang sangat mirip dengannya. Pria itu sangat tampan dengan setelan jas hitam. Guoguo juga melihatnya. Saat dia mendekatinya, dia bingung dengan perilakunya yang aneh. Jadi dia bertanya kepada Su Muchang apakah Yechiu menderita gangguan identitas disosiatif. Ternyata pria ini adalah saudara kembar Yechiu. Namanya adalah Yechiu. Dia datang ke kafe internet Xinxin dan meminta Yechiu untuk kembali ke kampung halamannya. Dia dikirim ke sana oleh ayah mereka. Ternyata Yechiu berasal dari keluarga kaya dan guild baru Yechiu membutuhkan investor untuk berinvestasi. Jadi mereka berencana untuk menipu Yechiu. Mereka ingin Yechiu berinvestasi di guild baru mereka. Setelah tinggal di sana beberapa lama, Yechiu menemukan bahwa saudara kembarnya sudah hidup bahagia. Jadi dia memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya sendirian. Ia membawa mainan masa kecil kesayangannya. Di asrama Qianxi, Sun Xiang sibuk mengasah kekuatan pamungkasnya. Dia kesal dengan kekalahan semalam di pertandingan All-Star. Beberapa hari kemudian, Guoguo memberitahu Yechiu bahwa dia lulus ujian sertifikasi. Tak lama kemudian, Xiaotang, Baoji, dan Yifan kembali ke Xinxin Internet Cafe. Mereka kembali dari liburan. Mereka mengajak Yechiu dan Guoguo untuk keluar bersama. Di restoran itu, Yechiu dan yang lainnya menyerahkan kartu akun Glory mereka kepada Guoguo. Ini adalah simbol penunjukan Guoguo sebagai pelatih kepala resmi. Setelah makan di restoran ini, mereka pergi ke stadion untuk menonton pertandingan antara Excellent Era dan Thunderclap. Thunderbolt terkenal sebagai pertunjukan satu orang karena kapten mereka Xiao Xinqin adalah satu-satunya orang yang terkenal di tim ini. Dikenal sebagai salah satu dari 4 master taktik terhebat di Glory Professional Language. Dalam permainan itu, Anda dapat melihat bahwa anggota Thunder yang lain mengalami kesulitan untuk bekerja sama dengan Xinqin. Hal ini juga dikarenakan Thunder finish di posisi terbawah di Glory Professional Language, sedangkan untuk Excellent Era, tim ini menduduki peringkat terakhir di Glory Professional Language karena mengalami kekalahan beruntun di kompetisi tersebut. Karena peringkat yang rendah, pertandingan ini menentukan nasib kedua tim Glory Professional Language. Tim yang kalah dalam turnamen ini tidak akan dapat berpartisipasi dalam turnamen tahun depan. Sun Xiang meremehkan Thunder karena mereka berada di posisi terbawah di Glory Professional Language. Jadi dia segera menunjukkan kepada mereka keterampilan barunya. Ternyata skill barunya itu sangat mirip dengan signature Yechiu. Ia hanya ingin menunjukkan bahwa ia bisa melakukan apapun yang Yechiu bisa lakukan. Tapi dia lupa bahwa musuhnya adalah Xiao Xinqin, salah satu dari 4 ahli taktik Liga Profesional Glory. Ketika Xiao Xinqin menemukan kelemahan musuh, dia memanfaatkan kelemahan musuh untuk menyerang lawan dengan marah. Tidak butuh waktu lama bagi Sun Xiang untuk menyadari bahwa ia harus membayar harga atas kesombongannya. Dia dan timnya kalah dalam pertandingan itu. Oleh karena itu, Excellent Era tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi utama tahun depan. Mereka akan bergabung dengan Liga Challenger. Penggemar Excellent Era menjadi gila ketika mereka mengetahuinya. Sun Muchang kemudian meninggalkan ruangan. Ia meminta maaf sebesar-besarnya kepada para penggemar dan wartawan. Di sisi lain, Xiao Xinqin tidak merayakan kemenangan tersebut, tetapi memutuskan untuk meninggalkan Thunderclap. Jelas bahwa dia direkrut oleh pemimpin Excellent Era, Tao. Yechiu merasa kasihan pada Su Muchang karena timnya, jadi dia memutuskan untuk menghiburnya. Dia memintanya untuk bermain dengannya di kartu yang dibuat oleh Su Muchang. Yechiu dan Su Muchang kemudian mengunjungi bagian misterius dari peta ini. Bagian misteri itu adalah telur Pasca yang dibuat oleh Su Muchang. Su Muchang memberitahu Yechiu bahwa dia tidak bisa terus memainkan Excellent Era.
Tidak lama kemudian, Xiao Xinqin akhirnya pindah ke asrama Excellent Era. Xiao Xinqin dan Su Munqiang sepertinya sudah saling mengenal sejak lama. Tahu-tahu merekrut Xiao Xinqin di Great Era karena ia percaya bahwa Xiao Xinqin dapat mengeluarkan kemampuannya terbaiknya dalam tim, terutama Sun Xiang. Dia ingin Xiao Xinqin mengendalikan Sun Xiang. Tak lama kemudian, akhirnya tiba saatnya bagi tim e-sport untuk mengajukan tantangan berikutnya. Tim Xinxin dari Yeqiu pergi ke arena untuk melapor. Mereka bertemu dengan banyak pemain e-sport terkenal di sana, termasuk Excellent Era yang tersingkir dari acara utama pada tahun berikutnya. Yeqiu kemudian berbicara dengan Xiao Xinqin. Tampaknya Xiao Xinqin dan Yeqiu sudah saling mengenal sejak lama. Keesokan harinya, Xinxin bersiap untuk bertanding di kompetisi berikutnya. Dalam pertandingan itu, mereka akan bertanding melawan tim-tim kuat untuk membuktikan kekuatan mereka. Ternyata musuh yang mereka pilih untuk pertarungan pertama adalah Tiny Hawk. Ia sangat mengetahui kelemahan Tiny Hawk. Ia mengatakan kepada timnya bahwa mereka membutuhkan seorang penyembuh untuk mengalahkan Tiny Hawk. Oleh karena itu, Xinxin membuat daftar 10 penyembuh teratas di Glory Professional Language. Di antara ke-10 penyembuh tersebut, mereka memilih seorang penyembuh yang pandai menghilangkan buff. Buff adalah skill yang melemahkan kekuatan musuh. Misalnya, jika seseorang memiliki 100 kekuatan, maka setelah terkena buff akan menjadi tersisa 40. Dengan kata lain, ini adalah skill yang melemahkan musuh. Penyembuh yang dipilih Xinxin bernama An Wenyi. Dia menjadi pemain Glory karena ingin menghasilkan uang. Di kantor Excellent Era, Xiao Xinqin akhirnya menemukan strategi terbaik untuk pertarungan selanjutnya. Dia merasa bahwa dia memiliki kekuatan besar di tangannya. Di Xinxin Internet Cafe, Yeqiu memutuskan untuk memilih Yifan sebagai wakil Kapten Xinxin. Dia memilihnya karena semangat dan dedikasinya untuk memperjuangkan kehormatan. Jadi, biarkan dia mewawancarai An Wenyi. Selama wawancara, ketika An Wenyi sedang mendiskusikan gaji dengan Yifan, Yeqiu tiba-tiba berjalan mendekat. Dia hanya bertemu dengannya untuk melihat kemampuannya bermain Glory. Setelah An Wenyi memainkan Glory untuk sementara waktu, Yeqiu mengetahui bahwa An Wenyi tidak tahu cara melakukan buff. Tapi dia sangat pandai menyembuhkan dan memahami situasi. Rupanya An Wenyi menjadi salah satu dari 10 penyembuh teratas di Glory Professional Language dengan cara curang. Dia menghabiskan uang untuk mengundang orang lain untuk bermain Glory, bukan dirinya. Tapi Yeqiu dan teman-temannya tidak tahu menau tentang hal itu. An Wenyi akhirnya diterima sebagai anggota ke-6 Xinxin. Oke geng, sampai di sini dulu ceritanya. Jangan lupa like dan subscribe supaya kita bertemu di part selanjutnya ya. Bye bye.